Halo, welcome back. Kali ini kami akan membahas series dengan judul OTW Halal. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan cara klik like, share, subscribe, dan jangan lupa follow sosial media kami ya. Oke, langsung saja kita bahas series OTW Halal episode 1. Renata atau Elsie saat itu sedang bekerja di tempat hiburan sebagai LC. Dan saat itu Renata mendekati pacarnya yaitu Alvin. Saat itu Alvin bertanya, kapan Renata berhenti dari pekerjaan ini? Renata mengatakan, Om sabar ya, kan aku perlu waktu buat ngomong sama Mami. Lagian kan Om tahu Mami butuh banget aku di sini. Om tenang aja, aku bakal eksklusif sama Om. Alvin yang mendengar hal itu sangat senang. Saat Renata kembali ke ruangannya, Maminya mendekatinya dan mengatakan, halo cantik kesayangan Mami. Pokoknya hari ini kamu harus giat ya kerjanya, karena kamu saat ini adalah primadonanya di sini. Mendengar hal itu Renata malah bertanya kontraknya kapan selesai. Maminya mengatakan, kok kamu nanyanya gitu sih? Kenapa kamu udah gak mau kerja lagi di sini? Atau jangan bilang kamu punya gadun. Renata mengatakan, aduh Mi, justru aku tuh pengen cepet-cepet nyelesain hutangnya. Pusing mikirin hutang terus. Tenang aja, aku bakal eksklusif kok sama Om. Di sisi lain, klub tempat Renata bekerja disita oleh aparat. Karena hal itu, semua orang yang ada di klub tersebut ditarik paksa untuk keluar. Malam itu saat Renata pulang, Renata menyetir dalam keadaan mengantuk. Dan saat itu juga Renata ditelepon oleh ibunya. Namun sayangnya, earphone yang digunakan oleh Renata terjatuh. Karena hal itu, Renata berniat untuk mengambilnya. Namun sayangnya, karena hal tersebut, Renata nyaris menabrak seseorang. Bukannya meminta maaf, Renata justru memarahi laki-laki itu. Paginya, Alvin datang ke apartemennya Renata. Saat itu Alvin mengatakan, sayang, kayaknya kita nggak usah ketemu dulu ya untuk sementara waktu ini. Kan lagi bulan Ramadan juga. Terus kejadian kemarin saat di klub kayaknya sebuah peringatan deh buat Om. Om harus fokus ibadah, fokus sama diri sendiri dulu. Mendengar hal itu Renata mengatakan, oh kalau masalahnya cuma bulan Ramadan, kan puasanya dari pagi sampai sore nih ya Om. Malamnya kan kita bisa ketemu. Ya udah yuk Om, kita jalan. Alvin mengatakan, bukan gitu. Maksud Om, hubungan kita break dulu ya. Termasuk uang belanja bulanan juga break. Hubungan kita break dulu ya. Saat Alvin kabur dari Renata, Renata langsung mengejar Alvin. Namun sayangnya Renata dicegat oleh seseorang. Hal tersebut karena Renata belum bayar apartemennya selama 1 bulan terakhir. Mendengar hal itu Renata mengatakan, gak mungkin, per 3 bulan kan saya udah bayar. Namun lelaki itu mengatakan, kalau Mbak nggak bisa bayar, sebaiknya Mbak angkat kaki dari sini. Setelah mengatakan itu, dia pergi meninggalkan Renata. Tak lama, Rena mendapatkan pesan dari maminya jika mereka akan tutup sementara. Nah, karena hal itu, Renata sangat frustasi. Di sisi lain, Bobby bertanya kenapa sahabatnya yang ada di pesantren sampai datang ke kota. Raffi mengatakan, sebenarnya gue itu punya tugas untuk ngasih kajian sebagai syarat tugas akhir. Dan kebetulan penempatannya di Jakarta. Nah, saat Raffi bercerita, tiba-tiba Bobby terjatuh dari kursinya. Nah, karena hal tersebut membuat Raffi tak habis pikir oleh tingkahnya Bobby. Tak lama Raffi mengatakan, Ustadz Arifin juga kasih amanah buat cari seseorang. Raffi pun mencari fotonya untuk memperlihatkan ke Bobby. Namun sayangnya, Bobby sudah menemukan foto tersebut terlebih dahulu. Raffi langsung menyebut fotonya dan mengatakan, ini namanya Elsie, anaknya Pak Rahmat. Mendengar hal itu, Bobby mengatakan, kenapa? Lo mau dijodohin sama dia? Raffi mengatakan, enggak lah, dia itu mau dijodohin sama anaknya Ustadz Arifin. Dan kebetulan Elsie ini tinggal di kawasan Kemayoran. Bobby mengatakan, lo tahu alamatnya? Raffi pun menggeleng. Nah, karena hal itu Bobby mengatakan, gila lo Yafi, Kemayoran itu gak sebesar biji wijen. Enggak, gue gak mau, macet, males. Raffi mengatakan, selama ada niat pasti ada jalan. Pengen aku eksklusif sama Om, tenang aja, aku bakal ngomong kok sama Mami. Saat itu, Raffi dan Bobby mendatangi rumah Umi Fatimah. Tak lama, ada seorang gadis cantik yang keluar. Gadis tersebut bertanya, ada apa ya? Raffi mengatakan, saya Raffi dari pesantren Darul Hikmah, Sukabumi. Saya ingin cari Ibu Fatimah. Karena keadaan, akhirnya Renata memilih untuk tinggal di kos Putri Soleha. Malam itu Renata bertemu dengan Luna, anak pemilik kos. Namun Renata memperkenalkan dirinya dengan nama asli yaitu Elsie. Di sisi lain, Alvin bertemu dengan anaknya Aurelia. Saat itu Alvin bertanya keadaan mamanya Lia. Aurel mengatakan, baik, kami semua baik. Aurel juga mengatakan, Pah, tolong belajar dari kesalahan aku sama mama ya. Jangan lakukan kesalahan yang sama lagi. Beneran, Pah. Alvin pun mengatakan, iya sayang, mana mungkin papa ngelakuin hal itu. Makasih ya udah ngingetin papa. Saat selesai sholat, Raffi dan Bobby melihat Elsie. Nah, karena hal itu, Raffi langsung mengejar Elsie. Namun sayangnya, Elsie malah mengira jika Raffi ingin menculiknya. Karena hal itu, Elsie sengaja menendang kakinya Raffi.
Hari itu Alvin dikejutkan dengan kedatangan istrinya yaitu Fatima yang sedang memeriksa keuangan perusahaan yang tidak jelas untuk apa. Alvin mengatakan, ini semua kebutuhan operasional Umi. Fatima mengatakan, jika mulai dari sekarang, rekening perusahaan akan dibekukan. Mendengar hal itu, Alvin langsung mengatakan, tunggu Umi. Saat Fatima ingin pulang, Alvin masih berusaha untuk membujuknya, supaya rekening perusahaan tidak dibekukan. Fatima mengatakan, kalau kamu butuh uang, pasti aku kasih kok. Asal, kamu bisa jelasin buat apa. Nanti pulang cepat ya, bakal ada kajian di rumah sama anak kos. Ada ustadz baru juga. Setelah mengatakan itu, Fatima pergi meninggalkan Alvin. Lakuin kesalahan yang sama lagi. Beneran, Pak. Di sisi lain, Elsie kembali bertemu dengan Raffi. Saat itu Raffi mengatakan, Mbak, sebentar saya cuma mau tanya. Namun Elsie langsung menginjak kakinya Bobby dan memilih pergi. Saat Elsie kembali ke kamar kosnya, Fatima bertanya, Elsie dari mana? Elsie pun menjawab jika dirinya habis jalan-jalan untuk menjernihkan pikiran. Tak lama Fatima mengatakan jika sebentar lagi di rumahnya akan mengadakan kajian. Fatima meminta Elsie untuk ikut hadir dalam acara tersebut. Elsie pun mengiyakan perkataan Fatima. Saat Bobby sedang menunggu kedatangan Raffi, saat itu juga Bobby melihat papanya Aurel dan mengatakan, waduh, Pak Sugar Baby tuh. Tak lama Alvin mengatakan, cari siapa ya? Bobby mengatakan, nggak cari siapa-siapa, lanjut aja Pak. Saat Alvin ingin pergi, tiba-tiba Bobby mengatakan, Bella. Nah, karena perkataan Bobby, Alvin jadi ketakutan dan bersembunyi di belakang Bobby. Bobby mengatakan, nah, bener kan ketahuan Om Sugar Daddy kan? Alvin meminta Bobby untuk bungkam. Tak lama Fatima datang dan mengatakan, Abi, udah pulang. Fatima memperkenalkan Bobby sebagai temannya Ustadz Raffi yang akan mengisi kajian di rumah mereka. Saat Raffi datang, Fatima langsung meminta Raffi untuk memulai kajiannya. Namun saat itu, Alvin langsung menarik tangannya Bobby dan mengatakan, gue udah susah payah pertahanin posisi gue di sini. Dan lo mau ngerusaknya? Bobby mengatakan, gue nggak akan ngerusak apapun kayak lo ngerusak Aurel, anak lo sendiri. Alvin mengatakan, jangan bawa-bawa Aurel di sini. Gue udah nikah sekarang. Bobby mengira jika Alvin menikah dengan Bella. Namun Alvin mengatakan, gue nikah sama Fatima. Bobby mengatakan, bapaknya Luna. Alvin mengatakan, itu anak tiri gue. Bobby pun menjawab, mantap, cocok, jodohin sama gue. Alvin mengatakan, hah, sama lo? Bobby menjawab, yes, sama gue. My body is good. Bapak gue orang kaya. Lo nggak tahu siapa bapak gue. Alvin yang mendengar hal itu langsung mengatakan, Mas narkoba ya? Halusinasi? Ngawur. Nah, mendengar hal itu, Bobby mengatakan, mau aman gak rahasia lo? Mau tersimpan rapi gak rahasia lo? Kalau lo mau aman, jodohin gue sama anak tiri lo. Bapak gue orang kaya, lu kayak gak tahu bapak gue siapa. Narkoba ya? Halusinasi. Mendengar hal itu, Alvin mengatakan, bisa dipercaya nggak omongan lo? Bobby pun mengiyakannya. Saat kajian Raffi dimulai, Raffi sangat serius menyampaikan dakwanya ke semua penghuni kos. Saat selesai kajian, Alvin melihat keberadaan Renata yang sedang berbincang dengan Fatima. Melihat hal itu, Alvin langsung buru-buru kabur. Namun sialnya, Alvin malah menabrak orang di depannya. Oke guys, sampailah kita di penghujung cerita. Untuk mengetahui kelanjutan ceritanya, tetap stay di channel YouTube kami. Thank you for watching and see you.